Nama saya Edi Junaidi Esos. Aku guru pada Madrasah Snawiyah Negeri 4 Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Menjadi seorang guru IPS adalah cita-cita sejak dulu. Seorang guru bukan hanya pandai dan menguasai kelas saja, akan tetapi perannya juga menjadi penting di luar lingkungan madrasah, menjadi motivator, penggerak, pendamping dan pembimbing masyarakat. Jadi guru madrasah jangan berpikir apa yang bisa kita dapatkan dari madrasah, tapi berpikirlah apa yang bisa kita perbuat dan perjuangkan untuk madrasah. Berawal dari inilah saya mulai mencoba melakukan perubahan kecil dalam kegiatan pembelajaran yang dampaknya besar bagi pendidikan. Karena sebenarnya, guru harus kreatif, dan banyak hal yang bisa guru lakukan dalam perannya mengembangkan inovasi pembelajaran di situasi pandemik COVID-19 ini, seperti misalnya belajar luring IPS dengan berstudi wisata terbatas ke situs budaya. Inilah cara yang dapat saya lakukan untuk siswa, agar mereka tidak jenuh dalam belajarnya. Inilah kisahnya. Bagi kita yang ingin maju dan berkembang, ada beberapa cara atau aktivitas yang dapat dilakukan siswa, seperti halnya yang dilakukan oleh Khofifatul Jannah dan Jumiati, siswa MTSN 1 Balangan, yang mana aktif telah dalam mengolah berita untuk Humas Madrasah. Melalui divisi mata kamera, mereka memanfaatkan waktu belajar mereka dengan baik dan sekaligus menggali informasi belajar di luar rumah dan sekolah bersama guru pembimbing Edi Junaidi Esos. Kali ini mereka belajar dengan mengunjungi langsung ke tempat situs bersejarah Rumah Banjar yang merupakan cagar budaya yang ada di Desa Tarangan, Kabupaten Balangan. Hal ini sangatlah penting bagi generasi muda, pewaris masa depan bangsa ini, untuk mencintai sejarah dan melestarikannya. Bangunan rumah adat Banjar yang masih nampak kekasannya menjadi satu perhatian di Desa Tarangan, Kecamatan Paringi Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Rumah yang dimiliki oleh keluarga dari Muhammad Ali ini merupakan satu aset cagar budaya yang ada di Kabupaten Balangan. Mari kita ikuti. Rumah adat Banjar jenis hubungan tinggi ini merupakan kediaman dari kakek dan nenek Ali, hingga akhirnya diwariskan kepada keturunan mereka, yakni Ali dan beberapa saudara kandungnya. Salah satu situs budaya. Terdapat pula 7 anak tangga yang mengantarkan pengunjung untuk memasuki bangunan tersebut. Kemudian disambut teras dan pintu yang menuju ke dalam rumah. Ruang tamu yang luas dan kursi yang masih memberikan kesan benda tua mengisi ruangan. Ditambah lagi beberapa kamar yang menjadi tempat tidur pemilik rumah. Tak habis sampai di situ, ranjang besi berusia puluhan tahun menjadi tempat tidur. Ada pula lemari dari kayu jati dan beberapa perabotan lainnya yang juga nampak berumur. Sejak 2011 lalu, Muhammad Ali telah menjadi juru pelihara rumah adat Banjar tersebut. Ia mendapatkan SK dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Kaltim Wilayah Kerja Kalimantan. Yang tadi kita sampaikan bahwa ini bangunan yang terbuat dari papan dan tiangnya didominasi ulin menjadi ciri khas rumah tersebut. Belum lagi bagian pagar dan teras tinggi menampakkan rumah khas Banjar pada umumnya yang dulunya ditinggali oleh bangsawan atau orang penting di masyarakat. Nah, untuk itu kita akan sedikit menggali tentang sejarah rumah ini. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan ini untuk anak-anak sekolah juga untuk mempelajari. Semenjak dijadikan sebagai cagar budaya,
Rumah keluarga itu sering dikunjungi para tamu. Bahkan kadang banyak siswa atau mahasiswa yang membuat film di tempat itu. Ini warisan dari orang tua. Mungkin orang tua itu warisan juga dari orang tua beliau. Yang persisnya diberikan tuh kita kurang tahu kan tahun berapa nih, tahu kan kita berdirinya. Cuma kira-kira usianya abang sudah sebab umur kaitan ulunang ampuni itu sudah 80 tahun lebih, sudah meninggal orangnya. Tapi yang di dalam ini kan berhubung warisan, jadi sebagian ini kan abah itu punya saudara 4, lalu benda-benda itu dibagi deh, pada dibagi. Tinggal rumah ini aja yang itu mungkin pesan dari orang tua beliau dulu, artinya jangan dibagi ini rumah karena diangsuli aja. Nah, jadi warisan lampu ini kan ada di bawah dapur. Meski telah menjadi cagar budaya, rumah adat Banjar ini masih tetap digunakan sebagai tempat tinggal. Tak jarang, saudara dari Ali menginap di rumah tersebut. Sementara orang tuanya yang sudah tua tak lagi menempati bangunan itu. Karena telah dipelihara oleh pemerintah, Ali pun berharap adanya renovasi atau perbaikan, terutama pada bagian atap. Terlebih biaya tersebut bakal ditanggung oleh pemerintah dan cagar budaya itu telah dalam pemeliharaan BPCB Kaltim Wilayah Kerja Kalimantan Selatan. Itu yang mengenalkan budaya kita di sini sehingga mereka yang dari Belanda itu tetap di sini. Nah, pemirsa mata kamera, ini tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Umi Kulsum, anak pertama dari Pak Haji Asari lah, Asari yang pemilik dari rumah ini, rumah Banjar yang tersisa yang ada di Kabupaten Balangan seperti ini. Nah, ini sangat cocok sekali kepada para siswa yang memang ingin melihat sejarah budaya rumah Banjar itu. Silakan ya datang ke Tarangan, ini satu-satunya yang bisa dijadikan aset budaya. Nah, ini sudah menjadi cagar budaya, sudah menjadi budaya harus dilestarikan. Kami dari MTSN 1 Balangan dalam rangka pembelajaran, dalam rangka menggali sejarah budaya lokal, mengucapkan terima kasih atas keterangan ini, dan mudah-mudahan ini tetap terus lestari oleh dibina lah terus oleh pemerintah daerah. Dari Desa Tarangan, Edi Junaidi, Mata Kamera News.